Teroris bukan peneliti. Teroris bukan melakukan riset ilmiah. Ya, mereka hanya mencari-cari dasar untuk menyampaikan fitnahannya, memfitnah Pak Jokowi. Kalian kemudian menghasut publik untuk benci ke Pak Jokowi. Pikir-pikir ulang lagi kalau menjadi saksi ahli meringankan buat Roy Suryo. Anda udah sesat jalan, Prof. Mumpung belum terlanjur, pikir-pikir lagi. Jangan menceburkan diri ke dalam lumpur kumuh, banyak belatungnya, banyak lintahnya, ya, kemudian menceburkan diri bersama Roy Suryo, Tifa dan Rismond. Pikir-pikir lagi. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Kembali menjumpai Anda dan saya sapa dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, monolog Ruang Konsensus hari ini saya akan bongkar beberapa hal yang belum diketahui oleh para termol. Ya, kita memang channel termol. Dalam banyak komentar di kanal ini banyak yang menuduh ini adalah channel termol. Iya, memang Ruang Konsensus bukan keledung atau kaum keledai dungu. Kami adalah yang dijuluki oleh orang-orang sebelah sana sebagai ternak Mulyono. Wong aku sendiri anak sulung Mulyono. Oke. Saya akan memulai bongkar-bongkaran ini ya tentang pertama saya akan mengedukasi dulu ya, pemirsa atau penonton Ruang Konsensus tentang apa yang dilakukan oleh teroris atau klaster kedua nih ya, yang akhirnya ya tidak ditahan oleh Polda Metro. Satu hal yang perlu dicatat adalah kenapa mereka tidak ditahan. Pertama yang pasti karena ada jaminan dari kuasa hukumnya bahwa ketiga orang ini ya tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang dalam KUHP. Misalnya ya kan tidak akan tidak menghilangkan barang bukti, tidak akan keluar kota atau keluar negeri, tidak dan juga tidak mengulangi kesalahan. Nah, yang tidak mengulangi kesalahan ini adalah jebakan ya dari penyidik kepada teroris ini. Apa? Ya, mungkin mereka akan mengulangi kesalahan dan itu sudah terbukti. Kasus ini kan sebenarnya kasus Pak Jokowi melaporkan ketiga orang ini ya, Roy Suryo, Rismond dan Tifa karena sudah mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Ya, dengan apa? Karena tuduhan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Dan ini sebenarnya puncaknya dilakukan tuduhan itu adalah ketika ya setelah beberapa bulan framing di media sosial disampaikan oleh ketiga orang ini secara bebas yang mengaku telah melakukan penelitian ilmiah dan kemudian ya dari kesimpulannya langsung menjudge, menuduh, menghakimi, memvonis Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kemudian ada lagi tambahan-tambahan yang disampaikan oleh para pengikut mereka. Gantung Jokowi, adili Jokowi, seret Jokowi. Ini kan luar biasa. Siapapun dari kita semua kalau diperlakukan seperti itu, saya yakin akan melakukan hal yang sama seperti yang ditempuh oleh Pak Jokowi. Ya. Nah, orang-orang ini sebenarnya pada saat dipanggil ya sebagai tersangka pada saat pemeriksaan kemarin itu ya sudah tidak bisa bicara lagi sebenarnya. Itu yang saya terima dari teman-teman ya di Polda. Ya, mereka sudah dibeberkan nih bukti-buktinya. Dan mereka cuma bisa nyengir asem. Ya, karena ternyata apa yang dilakukan adalah penyidik Polda Metro dengan mengumpulkan lebih kurang 700 alat bukti. Lebih dari 20 orang saksi ahli dan puluhan lagi saksi yang lain. Hanya untuk jangan sampai ya kasus ini ya lolos. Tidak ada framing-framing lagi.
Itu yang dilakukan oleh Polda Metro. Dan ya makanya pada saat press conference mengumumkan tersangka yang biasanya hanya dilakukan oleh setingkat kepala divisi humas Polda Metro, ya kali itu dilakukan langsung atau dipimpin langsung oleh Kapolda Irjen Pol Asep Edi. Ini kan luar biasa, melihatkan keseriusan Kapolda Metro Jaya ya dalam meyakinkan publik bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sangat akuntabel, sangat profesional. Dan dalam pemeriksaan yang berlangsung hampir 9 jam itu, ketiga orang ini sebenarnya sudah tidak bisa berkutik. Tapi tiba-tiba ya dir dari penyidik ini atau atasan penyidik ini ya mendapatlah masukan ya dari seorang politisi, saya nggak mau sebut namanya, ya kan, yang dari Partai Banteng. Sekedar mengingatkan, Mbok ya jangan ditahan dulu, kan bisa dihadirkan dulu ya saksi ahli yang meringankan. Mereka tuh punya saksi ahli yang meringankan. Oh gitu. Makanya demi azas profesionalisme dan akuntabilitas, ya ditambah dengan surat pernyataan kuasa hukumnya, teroris ini kemudian tidak ditahan. Padahal surat penahanannya sudah dibuat. Surat penahanan mereka itu sudah dibuat dan dirobek-robek di depan mereka. Mereka tahu itu. Nah, yang dilakukan mereka setelah mereka nggak ditahan sampai hari ini kita coba melihat apa yang saya khawatirkan dan juga apa yang diduga oleh penyidik. Pasti mereka akan mengulangi perbuatannya apa? Mencemarkan nama baik. Menuduh dengan tanpa dasar itu disebut fitnah. Terus mereka lakukan. Artinya apa? Pada saat pemeriksaan kedua, saya yakin 1000% teroris ini ya akan langsung ditahan. Dan tidak untuk kemungkinan sebelum pemeriksaan kedua tiba-tiba mereka ditangkap oleh penyidik. Saya yakin itu. Kenapa? Di banyak kesempatan mereka tetap membangun narasi bahwa Jokowi adalah pemalsu ijazah. Selalu itu terus. Bahwa mereka dikriminalisasi. Artinya kalau tuduhan dikriminalisasi adalah penyidik ya dituduh, di-framing lewat opini-opini mereka, lewat narasi-narasi mereka. Penyidik di Polda Metro itu bekerja atas pesanan. Pesanan siapa? Ya pasti pesanan penguasa. Sekarang kita coba simak. Penguasa sekarang kan adalah Presiden Prabowo, bukan lagi Presiden Jokowi. Padahal di sisi yang lain mereka merasa dibela oleh Presiden Prabowo. Ini kan logika yang sesat. Logika yang terus kontroversial. Logika yang terus bertolak belakang. Jangan kita mudah ya terperangkap oleh permainan narasi mereka yang mereka nggak sadar. Mereka tuh sudah terjebak dengan kalimat-kalimat narasi-narasi mereka yang sulit dipertahankan konsisten. Nah, jadi kalau kita melihat apakah teroris ini ya akan lepas dari hukum, tidak demikian. Silakan saja mereka mengumbar bahwa mereka nggak akan ditahan. Ya mereka membandingkan Firly Bahuri ya yang juga sudah tersangka tapi tidak ditahan. Ya begitu juga ada satu orang misalnya Sylvester Matutina yang sudah terpidana malah tapi nggak ditahan. Itu case-nya case yang berbeda. Sylvester Matutina itu di dalam pembelaannya dan hingga hari ini tidak bisa dieksekusi karena kasusnya sudah kadaluarsa. Dan yang mengeksekusi itu adalah pihak kejaksaan, bukan kepolisian. Tidak bisa itu dijadikan sandera untuk tidak menahan Roy Suryo dan Roris. Rismon dan Tifa. Begitu juga kenapa Firly Bahuri tidak ditahan. Firly Bahuri itu ada muatan politisnya memang. Kenapa tidak ditahan? Bukan karena Firly Bahuri adalah seorang bintang 3 pensiunan dari kepolisian.
Tetapi kalau kasus Firly Bahuri itu kemudian dipaksa untuk naik sampai proses penahanan dan sampai ke kejaksaan dan penuntutan, urutan kasus Firly Bahuri sampai ke Harun Masiku dan terlibat partai besar tertentu misalnya akan kebongkar. Saya menduga karena alasan itu ya, proses hukum lanjutan dari mantan Ketua KPK Firly Bahuri ya stuck. Jadi tidak bisa kita menyamakan, apalagi Roy Suryo dan kawan-kawan ini menyandra kenapa Firly Bahuri juga tersangka tidak ditahan, kenapa Sylvester misalnya yang sudah dinyatakan terpidana dan itu sudah inkrah juga tidak ditahan. Tidak bisa disandingkan begitu, bro. Ngawur Anda. Tidak bisa publik dikelabui dengan narasi-narasi seperti itu. Ya, banyak ahli hukum pidana sudah menjelaskan tentang hal ini. Ya. Jadi, kalau kemudian dikembangkan banyak sekali ya bantuan-bantuan yang berupa opini-opini di banyak platform sosial media dan TV mainstream yang membela Rosario seolah-olah makin banyak lagi yang memberikan dukungan kepada Rosario. Itu adalah bagian dari propaganda karena mereka sudah sadar sebenarnya. Mereka semuanya ini 8 orang ini sadar mereka tuh sudah melanggar hukum. Mereka sudah memfitnah Pak Jokowi. Mereka sudah merendahkan dan mencederai nama baik Pak Jokowi. Tapi mereka hanya mencoba mencari alibi, mencari ruang untuk menghindar dari tuduhan itu. Ya, mereka hanya untuk menghindar. Mereka tahu kok mereka sudah salah. Dan itu saya yakin dari cerita teman-teman di Polda Metro. Tidak bisa berkutik nih paparan bukti-bukti. Ini kata ahli. Sampai kemudian dia menyangkal bahwa mereka tidak melakukan proses editing untuk memframing bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Penyidik Polda Metro menyimpulkan ada editing itu berdasarkan keterangan saksi. Saksi ahli dan itu nggak 1 orang. 20 orang. Saksi ahli forensik, ya, saksi linguistik, saksi tentang tata bahasa. Oke, itu satu hal bahwa teroris jangan besar kepala dulu, bos. Anda pasti ditahan sebelum sidang, yakin itu. Pasti ditahan. Dan itu bukan kriminalisasi. Nggak ada kriminalisasi. Ini adalah penegakan supremasi hukum. Tidak ada kriminalisasi. Oke, kemudian saya bercerita lagi tentang alasan mereka bahwa mereka itu adalah peneliti. Mereka itu melakukan kegiatan ilmiah. Ya. Karena itu kegiatan ilmiah seperti yang mereka lakukan, meneliti ijazah Pak Jokowi, apakah asli atau tidak, itu dibolehkan. Itu kan kata Anda. Kalau kita merujuk kepada kaidah-kaidah etika, kaidah-kaidah normatif, kaidah-kaidah yang prosedural dalam sebuah penelitian, ya, tidak seperti itu. Belum lagi kalau kita bicara tentang metodologi. Sebut saja, sebagian besar kita, sebagian besar penonton Ruang Konsensus saya yakin adalah pernah melakukan sebuah penelitian ilmiah. Setidaknya ketika Anda menyelesaikan kuliah S1, Anda wajib menulis skripsi. Ya, apalagi yang sudah S2 atau S3. Apa kaidah-kaidah sederhana dalam sebuah penelitian? Kalau kepenelitian ini adalah sebuah syarat akademik tertentu, tetap harus memenuhi kaidah-kaidah. Contoh misalnya, ya, ketika Anda menetapkan sebuah target penelitian atau tujuan penelitian, bahkan judul penelitian, ya, kemudian itu disupervisi oleh yang namanya siapa dosen pembimbingnya, ya kan, dalam menyelesaikan skripsi itu. Di situ kemudian akan dilihat apakah ini sudah memenuhi kualifikasi sebagai syarat sebuah riset ilmiah. Apa misalnya? Kalau Anda meneliti yang terkait dengan instansi, apakah sudah ada izin dari apa yang akan Anda teliti, ya,
bagaimana cara memperoleh data primernya, bagaimana cara memperoleh data sekundernya, mana izinnya sudah didapatkan atau belum. Itu syarat-syarat ilmiah harus ditempuh, ya. Baru kemudian lanjut kepada bagaimana kita menyusun kerangka persoalan, hipotesanya seperti apa, dan kemudian analisa yang terkait teori apa yang bisa dipakai untuk menjelaskan apa yang kita teliti. Itulah prosedur-prosedur baku di dalam penelitian yang disebut ilmiah, apalagi untuk memenuhi syarat sebuah jenjang akademik, misalnya S1, S2, atau S3. Nah, kalau penelitian yang sifatnya memang terbuka dan bukan untuk penelitian yang sifatnya untuk memenuhi syarat kelulusan sebuah jenjang akademik, misalnya ya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti BRAIN misalnya, dulu disebut peneliti LIPI, atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh insinyur-insinyur pertanian IPB, ITB di laboratorium mereka. Itu adalah penelitian yang sifatnya inventing atau penemuan-penemuan baru. Mereka melakukan uji coba untuk satu temuan-temuan baru. Itu juga penelitian ilmiah. Ada kerangka-kerangkanya, ada proseduralnya. Ya. Nah, kalau kemudian mereka mengaku akademisi, berhak melakukan penelitian ilmiah. Sekarang saya coba, ada nggak yang bisa menjelaskan? Roy Suryo terdaftar sebagai akademisi, dia terdaftar sebagai dosen atau staf pengajar dari universitas mana? Nggak ada. Hanya ngaku-ngaku, siapapun boleh ngaku-ngaku di zaman post-truth. Siapapun boleh ngaku-ngaku sebagai peneliti ke, sebagai pengusaha ke, boleh ngaku-ngaku. Tetapi ada lembaga-lembaga yang memverifikasi seseorang itu benar nggak sih dia seorang peneliti. Untuk peneliti yang dimaksudkan mereka itu adalah akademisi. Sering juga kita dengar pernyataan Roy Suryo, pernyataan Tifa, pernyataan Riva, mereka peneliti, bagian dari rangkaian sebuah kegiatan akademik. Tifa dosen di mana? Coba jelaskan, Anda terdaftar sebagai staf pengajar di mana? Apakah bidang studi yang Anda lakukan sebagai staf pengajar sesuai dengan apa yang Anda lakukan dengan mengaku meneliti ijazah Jokowi? Begitu juga respon. Anda terdaftar sebagai staf pengajar di mana? Di Universitas Mataram, Anda sudah dipecat, bro. Kenapa lagi masih mengaku sebagai akademisi? Yang disebut akademisi itu di dalam ranah hukum adalah ketika dia memang bisa menunjukkan bahwa dia memang terdaftar sebagai staf pengajar, apakah itu tetap, tamu, atau dosen tidak tetap. Kalau dia peneliti di sebuah lembaga, dia juga punya kartu anggota atau kartu terdaftar sebagai peneliti BRAIN misalnya, peneliti LIPI misalnya, peneliti ITB misalnya, dan seterusnya. Itu baru layak Anda disebut melakukan penelitian ilmiah. Anda melakukan penelitian ilmiah ijazah Pak Jokowi. Ya. Apakah Anda sudah dapat izin dari prinsipal dalam hal ini Pak Jokowi? Ya. Ketika Anda meneliti ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, apakah kalian teroris ya sudah mendapatkan izin dari Pak Jokowi? Kalau toh Anda melakukan itu secara sepihak, apakah Anda sudah pernah melihat langsung ijazah asli Pak Jokowi? Tidak kan? Tidak pernah. Hanya pengakuan Anda saja bahwa Anda melakukan penelitian ijazah Pak Jokowi. Kaidah-kaidah normal ini aja Anda tidak penuhi. Tidak layak Anda mengaku-ngaku bahwa kalian ini telah meneliti secara ilmiah ijazah Pak Jokowi dan kemudian koar-koar dari hasil kesimpulan abal-abal kalian itu ya, dari penelitian abal-abal kalian itu yang mengaku-ngaku sebagai penelitian ilmiah, Anda sandra ya, Anda menggunakan topeng, Anda sebagai peneliti ini adalah ilmiah hanya untuk melindungi kebusukan yang Anda lakukan. Dan Anda lupa kesimpulan yang kalian buat itu mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Memfitnah Pak Jokowi. Kalian kemudian menghasut publik untuk benci ke Pak Jokowi. Tujuannya apa? Tujuannya politik.
Jadi sekali lagi, kepada para rakyat Indonesia yang memperhatikan, mengamati dan menunggu perkembangan kasus ini, ya, secara logis mudah dipahami, saya jelaskan, mereka itu tidak ada kualifikasi sebagai peneliti. Yang namanya peneliti, ya, Anda harus minta izin dulu dari apa yang akan Anda teliti. Dalam kaitan ini Anda minta izin ke Pak Jokowi, "Pak, saya mau meneliti ijazah Pak Jokowi. Saya dengar-dengar Bapak katanya memiliki ijazah palsu. Izin Pak, saya mohon melakukan penelitian, hasilnya nanti akan saya sampaikan ke Bapak." Itu baru benar. Kalau Pak Jokowi, oke, kalau gitu Anda bikin surat deh kalau begitu. Biasanya kan begitu, Anda mengajukan surat ingin meneliti, saya karena mendapat info ada yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya nggak ada, yang ada itu adalah ijazah palsu. Nah, boleh Anda bikin surat proposal penelitiannya, nanti saya kasih yang aslinya, ada saksinya, dan kemudian syarat-syarat dan ketentuannya saya sampaikan bahwa misalnya hasil penelitian akan disampaikan ke Bapak terlebih dahulu sebelum dipublikasi. Setidaknya seperti itu. Jangan atas dasar kebebasan berpendapat, Anda tidak punya izin melakukan penelitian, Anda tidak punya data primernya, Anda kadang-kadang sendiri data sekundernya, ya. Kemudian seolah-olah Anda sudah melakukan sebuah penelitian. Nonsen, bro. Anda diketawakan oleh ribuan peneliti yang notabene adalah seorang yang sudah lulus kuliah S1 setidaknya, itu adalah peneliti, pernah meneliti setidaknya. Dan mereka pasti merasakan dan mengalami syarat-syarat untuk melakukan penelitian itu, ya, harus dipenuhi. Ketika Anda mengaku peneliti, ini adalah kebebasan akademik. Kebebasan akademik apa? Apakah teroris tiga-tiganya adalah staf pengajar di sebuah perguruan tinggi? Enggak ada. Jadi sekali lagi, dengan penjelasan ini saya berharap seluruh masyarakat, ya, yang mendengarkan penjelasan ini jangan terperangkap, jangan mau menerima, ya, framing opini yang mereka bangun bahwa mereka ini peneliti. Bukan. Mereka ini adalah tukang fitnah. Ya. Mereka ini hanya mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan keluarga. Itu harus clear dulu. Sekali lagi saya tegaskan, Diva, Roy dan Rismond bukan peneliti, hanya berkedok peneliti. Yes. Itu yang mereka bangun. Ya. Loh, kenapa kok banyak tokoh-tokoh hebat, bahkan profesor mengatakan mereka peneliti? Ya, ini kan masalah sudut pandang. Bagi mereka yang sudut pandangnya sepaham dengan mereka karena ada tumpangan politik yang sama, pasti mereka akan bersuara seperti itu. Tapi bagi banyak tokoh-tokoh akademik yang melihat ini secara jernih, pasti tidak akan melakukan dukungan seperti yang diterima oleh Roy Suryo. Oke, clear ya, bahwa teroris bukan peneliti. Teroris bukan melakukan riset ilmiah. Ya, mereka hanya mencari-cari dasar untuk menyampaikan fitnahannya bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya pembohong. Itu sebenarnya yang mereka bangun. Kemudian ditutupi dengan kedok ini penelitian ilmiah. Supaya lebih kuat lagi mereka bikin buku. Sudah banyak ulasan bahwa buku mereka itu hanya kutipan-kutipan yang ada di sosial media. Bukan benar-benar ditulis oleh mereka. Lengkap dengan data-data yang akurat. Saya yakin dari semua orang yang membeli buku Roy Suryo itu, yakin saya nggak ada yang bisa membacanya. Dan buku itu pun nggak laku kok. Bahkan kita lihat videonya ketika dia lelang di Sydney, Australia. Yang beli cuma 2 orang, kasihan kan? Nggak laku, bro. Karena Anda menjual fitnah. Oke, kemudian yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang yang terkait dengan bahwa mereka tidak ditahan karena menggunakan
akan didengarkan saksi yang meringankan. Saksi ahlinya akan didengarkan. 2 hari yang lalu kalau nggak salah, saksi ahli ini yang harusnya tiarap dulu, yang harusnya tidak bicara dulu ke media, ya ternyata tiba-tiba dia diundang oleh sebuah podcast. Namanya Tono Saksono, Profesor Doktor Tono Saksono. Itulah yang akan dipakai Rosrio nanti sebagai saksi ahli yang meringankan. Kebetulan saya sudah mendengarkan ya apa penjelasan-penjelasan orang tua ini, udah sepuh sebenarnya. Kesimpulan saya, Prof ini udah keliru. Dia tidak paham sebenarnya apa sesungguhnya yang terjadi, bahwa ini adalah Pak Jokowi dituduh memfitnah. Nah, Tono Saksono ini mungkin juga barisan sakit hati atau orang yang tidak ada di dalam barisan termul. Ternyata Tono Saksono ini, orang tua sepuh ini kemakan oleh propaganda opini yang dibangun oleh keledung, oleh teroris. Kemudian melakukan pembelaan-pembelaan bahwa ini adalah untuk kebenaran, ini untuk kepentingan bangsa. Come on. Sebagai orang tua yang sepuh, sebagai seorang yang bergelar profesor, mendapatkan gelar doktor dari luar negeri, harusnya Anda nggak secetek itu, Prof. Saya sudah mendengarkan penjelasan Anda di podcast itu. Dan saya kasihan dengan Anda, Prof. Pikir-pikir ulang lagi kalau mau jadi saksi ahli meringankan buat Roy Suryo. Karena seluruh penjelasan Anda tentang kasus ini ternyata hanya persepsi. Bukan berangkat dari keahlian Anda dalam menjelaskan pembelaan-pembelaan Anda kepada Roy Suryo. Itu hanya persepsi Anda. Anda barangkali juga tidak memahami ya investigasi secara ilmiah tentang kejahatan, ya metode-metode itulah yang dilakukan oleh penyidik dalam memeriksa kasus ini. Anda yakin bahkan siap dengan segala konsekuensi menjadi saksi ahli dan meyakini bahwa Anda independen. Independen dari mana? Ada berulang kali menyatakan kok bahwa ijazah Jokowi itu memang saya curigai palsu. Dan ini sangat kita sayangkan. Kenapa ini bisa terjadi? Ini harus kita tegakkan kebenaran. Kebenaran apa? Anda udah sesat jalan, Prof. Sebelum melangkah saya cuma sekedar memberikan saran. Mumpung belum terlanjur, pikir-pikir lagi. Jangan menceburkan diri ke dalam lumpur kumuh, banyak belatungnya, banyak lintahnya, ya kemudian menceburkan diri bersama Roy Suryo, Tifa dan Rismon. Pikir-pikir lagi. Ya benar tuh kata hostnya. Prof sudah pikir-pikir, Anda kan sudah tinggal menikmati hari tua. Jangan nanti tiba-tiba karena Anda bersemangat tiba-tiba menjadi muncul di podcast, kemudian diwawancara, muncul di TV. Kasihan hari tua Anda, Prof. Akan tersangkut dengan perkara pidana juga karena Anda ikut ya melegitimasi ya mengunderline perbuatan salah yang dilakukan oleh Roy Suryo. Pikir-pikir lagi, itu memang hak Anda untuk mau menjadi saksi ahli buat Roy Suryo. Tapi saya sarankan, pikir lagi. Ya, hari tua Anda jangan sampai terbebani ya hanya karena membela sesuatu ya yang ngawur. Anda adalah orang ilmiah. Pikir secara ilmiah. Jangan kemudian terhasut oleh apa yang tadi saya jelaskan tentang ini saintifik, ini adalah sebuah penelitian, ini hak orang untuk meneliti. Iya, nggak ada yang melarang kok. Nggak ada yang melarang, tetapi kaidah riset itu jelas ada normanya, ada etikanya. Kita tahu misalnya ya, lembaga-lembaga survei itu kan juga melakukan penelitian riset. Tapi mereka punya asosiasi, mereka ada dewan pengawasnya. Ketika suatu hasil riset dianggap itu tidak objektif, mereka dipanggil oleh ketua dewan etiknya untuk memaparkan seluruh
persiapan riset itu dilakukan untuk memeriksa apakah ada penyimpangan, ada pembelokan dari riset yang mereka lakukan. Sementara Anda melakukan penelitian suka-suka, nggak ada ngawasin, nggak ada izin dari prinsipal. Jadi Prof. Tono Saksono, saya ingatkan sekali lagi, pikir-pikir dulu. Anda membela yang salah. Sesal kemudian tak berguna, Prof. Pikir-pikir dulu. Sangat sayang sekali, saya menyayangkan kalau Anda ya ikut-ikutan kecebur di lumpur yang banyak kotorannya. Ya, mereka ini adalah orang bikin rusuh di Republik. Kemudian ini menegakkan kebenaran apa yang Anda tegakkan? Tukang fitnah, Anda kalau disuruh fitnah emang enak. Dan lagi-lagi ada framing yang dibangun memang. Terakhir, sekali lagi sebelum saya membahas ini yang terakhir, kepada Prof. Tono Saksono, pikir-pikir ulang. Saya sudah mendengar seluruh penjelasan Anda dan bekal akademik Anda untuk meringankan Roy Suryo. Anda nanti diketahui oleh penyidik. Karena apa? Penyidik akan mengatakan Anda nggak layak jadi saksi ahli. Anda ternyata tidak memiliki keahlian dan mampu menunjukkan di mana kebenaran bukti-bukti yang dimiliki oleh Roy Suryo. Apa itu? Mana data primernya sebagai penelitian bahwa ijazah Jokowi itu palsu, di mana orang tidak, si Roy aja nggak pernah pegang ijazah asli Pak Jokowi. Jadi sekali lagi Prof, hati-hati. Terakhir, baru-baru ini kita mendengar ya ada sebuah manuver yang dilakukan oleh hakim konstitusi bernama Arsul Sani. Ya, Arsul Sani ini adalah hakim konstitusi ya yang diusulkan oleh DPR. Ya, yang kemarin digugat, dilaporkan ke polisi oleh sekelompok orang karena memiliki ijazah palsu. Ini manuver nih sebenarnya. Arsul Sani ini adalah politisi dari P3. Ya. Dia sekarang ya sudah dilantik menjadi salah satu hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Ketika saya menyimak jalan cerita Arsul Sani ini, ternyata ini framing lagi. P3 itu adalah ya partai yang ikut mendukung Ganjar Mahfud, PDIP, Perindo P3. Nah, Arsul Sani mencoba bermanuver dengan pura-pura disetting sedemikian rupa, selalu ada yang melaporkan ijazahnya palsu. Kemudian serta-merta setelah itu Arsul Sani menggelar press conference dan melihatkan ini loh ijazah saya asli. Keungkap gampang dibaca bro. Pak Arsul, permainan Anda terlalu cetek. Anda tuh hakim konstitusi harusnya malu, Anda sudah berpolitik saat ini. Anda pura-pura dilaporkan ya ke polisi karena memiliki ijazah asli. Kemudian setelah itu Anda bantah ya dengan langsung press conference, ini loh ijazah asli. Anda hanya sedang menyindir Pak Jokowi. Harusnya Pak Jokowi seperti saya. Itu yang terjadi. Kemudian kelompok Roy Suryo memframing sedemikian rupa. Wah, baru ini hakim konstitusi negarawan. Ketika dituduh langsung menunjukkan ijazah aslinya, persoalan selesai. Anda hanya ingin menyindir Pak Jokowi. Artinya Anda berpolitik. Hakim konstitusi, Anda tidak boleh berpolitik. Anda harus netral. Jalankan tugas Anda. Harusnya Anda sadar harus mundur. Dalam beberapa kali ya diskusi yang kami lakukan di ruangan ini, kami sudah membahas seluruh hakim konstitusi itu harus mundur karena cacat prosedural dan cacat moral. Ditambah lagi perbuatan Arsul Sani seperti ini. Ya, Anda bermain politik. Ya. Jadi saya sarankan hati-hati kita para pemerhati ya politik, pemerhati masalah ijazah palsu ini. Arsul Sani ini hanya sedang bermain. Dia sedang mencoba menyudutkan Pak Jokowi. Harusnya Pak Jokowi seperti saya. Kemudian kelompok gengnya mendukung Pak Arsul. Wah, ini baru
tokoh yang layak kita banggakan, langsung menunjukkan ijazahnya sehingga nggak ada kemudian keributan. Beda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ketika dituduh ijazah palsu malah nggak mau nunjukin, ya beda lah bro. Ya, itu kebebasan orang. Ya, kalau ini bukan karena dia dituduh ijazah palsu, saya curiga itu hanya dagelan. Arsul Sani ini hanya pura-pura melaporkan, pura-pura sedang bermasalah. Padahal tujuannya adalah menyindir Pak Jokowi. Inilah permainan politik. Seluruh agenda orang-orang ini, kelompok ini hanya untuk mendegradasi ya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai orang yang buruk di mata masyarakat. Anda keliru bro semuanya, Anda keliru semuanya. Segera Anda istighfar semuanya. Pak Jokowi itu orang baik, sudah banyak berbuat untuk Republik ini. Luar biasa. Ya. Tidak ada gunanya. Bambang Pacul pernah bilang, jangan dilawan orang baik. Alam semesta yang akan membelanya bro. Yakinkan itu, yakinilah. Termasuk terakhir nih. Banyak banget nih saya mau lempar semua nih, bongkar-bongkaran lah. Tiba-tiba ya Pak SBY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ya, menyatakan ya akan fokus ya hanya untuk melukis, ya, hanya untuk bermusik, ya, bikin puisi, ya, bikin novel, nggak lagi berfokus ke dunia politik. Lantas kemudian buzzer-buzzer Partai Demokrat menulis bahwa Pak SBY sudah mengundurkan diri dari dunia politik. Lagi-lagi itu framing, menyindir Pak Jokowi lagi, seolah-olah saya aja Pak Jokowi, kata Pak SBY, ini dugaan saya ya, sama aja begini, yang framing-framing ini harusnya Pak Jokowi seperti Pak SBY ya, sudah nggak lagi cawe-cawe dalam dunia politik. Ini malah Pak Jokowi mau fokus, mau membesarkan PSI, mau mendukung PSI untuk masuk ke Senayan dan seterusnya. Sementara Pak SBY aja sudah milih mundur kok. SBY itu nggak mengundurkan diri. Itu hanya permainan. Inilah game dalam politik. Membangun propaganda, membangun narasi-narasi, kemudian disebarluaskan dengan kerangka seperti ini ya, ABCD. Kalau benar SBY mundur dari dunia politik, gampang kok. Bukan dengan menyatakan dalam Disnatalis ITS kalau nggak salah di Surabaya, ya, Presiden SBY mengatakan bahwa beliau akan hanya fokus ke dunia seni, ya melukis, bikin nyanyi, bikin puisi, bikin novel. Tapi tidak ada, saya akan mundur dari anggota Partai Demokrat. Kalau itu yang dinyatakan Pak SBY, ya konsekuensinya adalah ketika Pak SBY menyatakan saya mundur dari keanggotaan Partai Demokrat, otomatis dengan demikian jabatan Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat hilang dengan seketika. Apakah Pak SBY ngomong begitu? Tidak. Jadi kalau ada framing untuk menyindir Pak Jokowi, SBY mengundurkan diri dari dunia politik, itu omong kosong. Lagi-lagi semuanya ingin menyindir Pak Jokowi, ingin menjelek-jelekan Pak Jokowi di mata masyarakat sebagai mantan penguasa yang masih haus kekuasaan. Padahal SBY sampai sekarang juga lebih haus kekuasaan dari siapapun. Saya berani mengatakan demikian. Ya. Kita sudah sama-sama tahulah bahwa SBY sudah menitipkan AHY untuk disandingkan dengan Pak Prabowo 2029. Ya, permainan politik tingkat tinggi, bocor bos kemana-mana. Karena itu dibangunlah framing-framing, dibangunlah drama-drama bagaimana sedemikian rupa Pak Jokowi, Mas Wapres Gibran dibikin buruk di mata masyarakat sebagai bahan amunisi pada saat 2027 akhir atau awal 2028 tahun politik bahwa keluarga ini sudah nggak layak karena namanya sudah buruk. No, Anda keliru bos. Kami pendukung Pak Jokowi, kaum 58% yang mendukung kemenangan Prabowo Gibran justru semakin bersemangat untuk membela beliau. Kenapa?
Sama aja kita membela orang terzolimi, ibadah jatuhnya. Nggak kayak kalian setiap hari bikin dosa dari narasi-narasi buruk fitnah yang kalian lakukan. Karena itu, dengan informasi yang saya sampaikan ini, mari kita tetap aware, kita tetap peduli dengan perkembangan-perkembangan terjadi, tapi jangan mudah tersesat ya di jalan yang terang. Ya. Jangan mau terhasut oleh tukang fitnah. Jangan. Faktanya jelas, 700 barang bukti itu nggak sedikit. Minggu depan kalau ada pemeriksaan kedua teroris, yakin saya mereka pulang kembali masuk ke kamar baru, namanya sel, penjara atau tahanan. Ya. Kalau sekarang Anda masih bernafas di luar, ya nikmatin aja. Tapi penyidik juga sedang mengintai Anda. Jika ada pernyataan yang saklek yang dapat dikategorikan sebagai Anda mengulangi kesalahan yang sama dengan kasus yang sedang diperiksa, Anda akan langsung dicokok oleh penyidik dan langsung masuk penjara. Nanti gua tengok lu Roy. Kalau lu udah masuk penjara gua tengok lo. Ya begitu juga Rismon, Tifa, lu gua tengok ntar kalau masuk penjara. Oke? Sabar aja. Nikmati dulu fitnahan Anda di luar. Sebentar lagi kok. Ingat, Gus Nur juga dicokok ya ketika berstatus tersangka oleh polisi karena melakukan kesalahan yang sama. Cokok langsung di rumahnya malam hari. Anda ingin seperti itu? Ya lakukan aja terus. Fitnah terus Pak Jokowi ijazah palsu, terus aja. Semakin mantap penyidik untuk menangkap Anda. Dan itu bukan kriminalisasi, itu adalah ya penegakan hukum. Jangan mudah kita disandra, ya, digoblok-goblokin, ya, dengan narasi-narasi yang hebat dari mereka, nonsen itu semua. Ya. Ibarat Roy itu bintang film, dia sudah menghafal semua, ya, dia sudah memahami semua skrip yang diberikan oleh director, oleh sutradara. Oh begini alurnya. Oke. Makanya dia pintar ngomongnya di banyak media. Di televisi, di podcast, karena semuanya alurnya jelas. Ini kerangkanya semuanya adalah pembusukan agar keluarga Pak Jokowi, apakah itu Pak Jokowi sendiri, apakah itu Mas Gibran, apakah itu Kaisang, apakah itu Bobi Nasution, ya, menjadi buruk di mata masyarakat dengan framing-framing ini semua. Itulah semuanya dasarnya. Tadi saya sudah jelaskan, tidak ada tuh penelitian ilmiah. Nonsen. Mereka tidak melakukan penelitian ilmiah dan mereka bukan peneliti. Semoga penyidik mendengarkan ya monolog ruang konsensus ini. Para hakim yang akan menyidangkan kasus ini juga kalau ada kesempatan dan lewat kanal ini tonton penjelasan saya. Para jaksa ya juga bisa melihat, mendengarkan penjelasan-penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya sudah bongkar ini semua. Ya anggap aja ini dibongkar, minimal membongkar pemikiran-pemikiran kita yang selama ini ya ditutup oleh halimun-halimun ya yang disebarkan oleh propaganda busuk teroris. Semoga ini menjadi bermanfaat buat para termul-termul. Tetap semangat ya, tetap semangat. Kita membela yang benar itu ibadah. Itu sebagai pegangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di monolog ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.